wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali dengan doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdian bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satupun. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Salawat serta salam tercurah selalu kepada manusia mulia, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita niat duduk iktikaf di dalam masjid yang kita cintai ini, masjid yang penuh dengan barokah. Kita niat duduk iktikaf selama berada di dalam masjid. Nawa itu iktikaf ma'dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Melanjutkan kajian kita kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Sampailah pembahasan kita tentang syaratnya sholat itu harus bersuci. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Faslun wa min surutis sholati at-taharatu minal hadasil akbar wa huwa al-ghuslu
walladhi yujibuhu khamsata asya, khurujul mani wal jima' wal haid wal nifas wal wiladah, wa furudul ghusli isnani, niyatu rafil hadasil akbar wa nahbuha, wa ta'mimu jami'il badani basyaran wa sa'ran wa inkasufah. Kita akan membahas tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi besar. Disebutkan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir bahwasanya di antara syarat sholat itu kan harus suci, Pak. Nggih. Suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Maka hadas besar ini bisa hilang dengan mandi. Wa huwa al-ghuslu, mandi hadas besar atau mandi junub. Ada beberapa perkara yang mewajibkan untuk mandi besar, mandi junub. Walladhi yujibuhu khamsata asya, beberapa perkara yang mewajibkan mandi besar itu ada 5. Ada berapa? 5. Yang pertama, khurujul mani, keluarnya spermanya manusia. Aimaniul insani nafsu ila kharijil hasyafa fir rajul wa ila zahirul farji fil bikr. Jadi keluarnya sperma di antara perkara yang mewajibkan mandi, yaitu sperma atau maninya manusia itu sendiri keluar dari kemaluannya laki-laki, atau kalau perempuan yang masih perawan, yang masih bikir, itu sampai zahirnya, bagian luarnya farjinya. Ya, meskipun hanya setetes, walau ala launid dam fi yaqadah au manam bijima'in au ghairihi, meskipun keluar sperma itu hanya setetes atau keluarnya dalam bentuk darah warna merah misalnya, itu pun wajib mandi, Pak. Mohon maaf, dikeluarkan secara sadar, fil yaqadah, tidak dalam tidur, atau fil manam, dikeluarkan tidak sengaja dalam keadaan tidur. Maka bagaimanapun itu bentuknya, kalau itu dikatakan mani atau sperma, dikeluarkan secara sadar atau tidak sadar, dilakukan karena berhubungan suami istri atau tidak, bijima'in au ghairihi, maka hukumnya wajib mandi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berangkat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ma' minal ma', rawahul Muslim. Sesungguhnya air sperma itu minal ma', dari air juga, maka harus dibersihkan, dimandiin, disucikan, diangkat hadasnya dengan mandi. Itu yang pertama yang menyebabkan mandi besar. Wal jima', dan berhubungan badan biologis. 5 rawahul Muslim an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi hadratiha radhiyallahu ta'ala anhu an rajulin yujami'u ahlahu
summa yaghsilu aw yaghtasil. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana wa hadi naf'alu summa naqtasil. Jadi yang kedua di antara perkara yang mewajibkan mandi yaitu berhubungan badan. Berhubungan badan biologis, sebagaimana seorang sahabat laki-laki datang bertanya kepada Nabi. Sa'alan Nabi, tanya, ya Rasulullah, kula angsal tanglet. Kalau bahasa Jawanya, saya boleh tanya. Saya boleh tanya. Jadi sahabat ini tanya di hadapan Rasul dan didengar oleh istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana sahabat laki-laki ini habis mengumpuli istrinya. Summa yaksalu au yaktasil. Kemudian males ya. Kemudian kemudian males mandi atau nanti dulu. Maka apa jawaban Nabi? Ana wa hadhihi, saya Jadi sahabat niki tanglet tanya, saya habis ngumpuli istri. Sumayukasil au yaktasil, saya agak malas-malas mandi atau gimana. Maka Nabi mengatakan, ana wa hadhihi naf'alu, saya juga ya seperti itu, habis melakukan ya mandi. Sumataqtasilu ya. Kalaupun tidak mandi dulu maksudnya karena mungkin cuaca yang dingin, maka ya wudu dulu. Bersihkan ya, bersuci, istinja, bersihkan, kemudian mengambil air wudu, kemudian tidur. Jangan langsung tidur dalam keadaan, dalam keadaan belum mandi dan juga tidak wudu. Itu solusi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau sudah bertemunya ya dua alat kelamin ya berhubungan badan, maka wajib mandi keduanya, meskipun tidak sampai keluar sperma ataupun secara menggunakan alat kontrasepsi atau apa namanya itu, tetap wajib mandi. Itu yang kedua. Wal haidu, kemudian yang mewajibkan mandi nomor 3 haid. Ini khusus perempuan Pak G. Wanita haid ketika sudah dipastikan suci, bersih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala liqaulihi ta'ala fa idza tatahharna fa'tuhunna. Jadi kalau sudah jelas suci, maka segera untuk mandi. Ya. Yang dimaksud di dalam ayat ini, kata Allah tadi, fa idza tatahharna fa'tuhunna, fal muradu bit tatahhur al-ittisal. Yang dimaksud bersuci di dalam ayat tersebut yaitu untuk segera mandi, ya. Itu haid. Jangan suci nanti dulu mandinya sekalian berhubungan badan, tidak boleh, dosa, malah itu dosa, termasuk maksiatnya kemaluan itu nanti. Misalnya namanya kejadian misalnya ada perempuan selesai haidnya, datang bulannya, menstruasinya, sudah suci, kemudian sudah berhubungan badan dulu, tidak usah mandi, nanti juga mandi lagi, tidak boleh, dosa. Mandi dulu baru berhubungan badan. Jangan mentang-mentang sudah berhenti darahnya, haidnya, suci,
tidak mandi langsung berhubungan badan, tidak boleh. Itu termasuk dosa. Oke, bersuci dulu, mandi dulu, seperti itu. Jangan nuruti nafsu. Ini aturannya Allah, aturan yang sudah ditulis. Wan nifasu, dan nifas. Ini nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Li'anau damu haid mustami'. Ya, nifas itu sama kan dengan haid. Ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan. Tidak sholat, tidak boleh sholat, tambah dosa. Nifasnya sudah berhenti, maka untuk segera mandi. Ya. Wal wilada, dan persalinan, bahasa Jawanya babaran, melahirkan. Wal wiladah yang keempat. Yang keempat apa yang keberapa, Pak? Yang kelima. Yang kelima perkara yang mewajibkan mandi, wiladah, persalinan atau melahirkan anak. Nah, meskipun itu yang keluar hanya segumpal darah, segumpal daging alias keguguran. Ya. Ya, karena keluarnya bayi ini sama dengan hukumnya seperti mengeluarkan air sperma. Ya, maka wajib mandi ketika nanti sudah selesai dari babaran, setelah selesai melahirkan. Itu beberapa hal, 5 hal yang mewajibkan untuk mandi hadas besar. Wa furudul ghusli, kemudian disebutkan oleh beliau, dan di antara fardunya mandi, dan ini yang harus diperhatikan untuk diajarkan kepada, kalau kita sudah paham, jadi pentingnya belajar niki. Kalau sudah paham, tambah paham. Nah, kalau sudah paham, ditular-tularkan, diajar-ajarkan ilmunya. Jangan berhenti di diri kita, tidak boleh. Dosa nanti kita malah kalau ada anak atau orang-orang yang membutuhkan untuk belajar bagaimana sih cara mandi junub, mandi hadas besar, maka diajarkan. Nah, ini yang penting. Di antara fardunya mandi, ada 2, isnani. Yang pertama niyatul raf'il hadasil akbar, niat untuk menghilangkan hadas besar. Nawaitu husla raf'il hadasil akbar lillah ta'ala, sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya satu amal ibadah itu tergantung niat. Dan yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah itu yang niat. Tanqalibul adah ibadah. Adat kebiasaan itu bisa menjadi bernilai ibadah manakala dengan niat yang baik. Ya, beda mandi untuk seger-segeran dengan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ya, kalau mandi untuk seger-segeran karena cuaca yang begitu panas, gerah, ya cuma dapat itu aja, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau tadi panjenengan Bapak Ibu mandi sore tadi diniatin, selain membersihkan badan, diniati, ya Allah, dalam hati niat, saya mandi, niat ini mandi supaya seger, supaya sehat, untuk sholat maghrib supaya tambah khusyuk, tidak bau, aroma-aroma yang tidak enak bisa hilang. Nah, mandinya panjenengan tadi bisa bernilai pahala karena niat yang baik. Apalagi ini mandi junub, mandi hadas besar, maka ya tentu pakai niat. Nah, niatnya di mana niatnya? Di saat bagaimana? Wa mahalul waqti niat awwalu juz'in maqsul minal badan sawa'un kana min 'aliyah aw min safilah.
walau halatan istinjai. Jadi kapan niatnya mandi itu? Ketika awal pertama membasuh. Panjenengan megang gayung atau pakai shower, pakai air mancur itu, ya, ambil pakai gayung sambil diniatin, ya. Awal juz'in, awal pertama basuhnya di mana? Mau dari atas atau dari bawah? Monggo. Ketika awal nyiram bagian tubuh panjenengan, maka disitulah awal panjenengan harus niat di dalam hati. Kalau dingin cuaca gini, sambil takut gitu, atau awal pakai shower, ketika gerojok atau ketika nyiram badan, disitulah dalam hati terlintas, bahasa Jawanya ada kerentek, ada kerentek, nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Faham nggih? Mau dari atas, mau dari bawah, pokok niat. Itu fardu itu. Jangan yang dipikirkan, oh nanti sampoan, nanti sabunan, nanti dulu itu, nanti itu nomor sekian. Yang penting dihilangkan dulu hadasnya. Dan mandi junub ini, mandi hadas besar ini, tidak harus ngabisin air, tidak harus menghabiskan air, tidak harus pakai sampo. Yang penting hilang dulu hadasnya. Mau pakai jongkok mandinya, mau berdiri, mau jenengan loncat-loncat dalam jeding, ya terserah sampean. Yang penting niat tadi. Paham nggih? Wis ngono ae. Yang kedua, takmimu jami'ul badan. Cuma dua ini aja, Pak. Kalau dua ini sudah dilakukan, beres, hilang hadasnya. Yang kedua, takmimu jami'il badan, meratakan air ke seluruh tubuh. Basyaran wa sa'ran, kulitnya harus kebasuh semua, rambut, bulu-bulu yang ada di tubuh kita, baik kepala, rambut, mulut, dalam hidung ini berkumur, semuanya kebasuh. Selangkangan, nah, biar cetok sekalian. Lempitan lemak, yang banyak lemaknya ini bapak apa ibu? Pokoknya yang lemu-lemu, gak harus bapak, gak harus ibu. Oke, itu semuanya harus kebasuh. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air ke kulit. Kalau di sini disebutkan takmimu jami'il badan, meratakan air ke seluruh tubuh, kulit dan rambut. Wa in kasufah, meskipun tebel rambutnya, diopiok-opiok atau gimana gitu caranya. Nah, kalau sudah hilang hadasnya, baru pakai sabun, pakai sampo. Ngoten. Jangan belum apa-apa, airnya belum rata, sudah pakai akhirnya airnya kecampuran benda lain, suci tapi tidak karena kecampuran benda suci berupa sampo. Dihilangkan dulu hadasnya. Habis itu terserah sampai mau luluran, mau bedaan, berjeding, mau apa terserah. Nah, itu aja sudah paham, enak. Niat dan meratakan air pun selesai, gampang belajar itu. Rampung nggih? Sudah ya, tak tutup. Durung wayah jadi kok. Disebutkan kemarin adab-adabnya masuk kamar mandi. Banyak ya disebutkan oleh para ulama kita itu. Ada 6 perkara, ada faedah. Tidak meludah ke tempat buang air WC ketika buang air kecil atau besar. Jadi ada faedah yang ditulis oleh ulama kita, guru-guru kita, 6 perkara yang harus ditinggalkan ketika buang air kecil atau besar. Dan efek sampingnya itu timbul
jika masih kita kerjakan Pak. Satu, pertama jangan banyak berbicara, ojo kakean cangkem. Jangan banyak ngomong di dalam kamar mandi kecuali ada hajat. Nggih. Gayungnya ketinggalan. Nggih. Banyune kok mati. Makan nyalakno dulu sanyonya apa. Nah, itu tidak apa-apa, itu ada hajat. Nggih. Jangan banyak bicara ketika buang air besar atau kecil. Ini apa kata ulama? Maka dia takutnya gampang kena gangguan jin. Jin itu kadang cinta senang sama orang loh Pak. Banyak cerita di pondok itu jin perempuan senang sama laki-laki, bangsa manusia. Ya, ini bahaya. Banyakan orang terganggu jin itu harus jeding itu. Makanya ada doanya ya. Ini di akhir ini tadi saya lihat luar biasa. Ada doa lepas baju, ada hadisnya ini. Ya, kalau lepas baju di dalam kamar mandi, jika akan melepas pakaian di dalam kamar mandi atau di kamar, agar tidak dilihat sama jin, ya, jika akan lepas pakaian yang menutup auratnya, maka baca doa ini. Bismillah, sudah pernah saya ajarkan kok ya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Loh, ini ada hadisnya, ada ini. Sitrun baina a'yunin jin wa aurati bani adam ayyakula rajul al-muslim idza arada ayatraha siyabahu bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Hadis rawahu Ibnu Sunni. Ya, penutup mata, penutup antara matanya para jin dan auratnya manusia, yaitu ketika seseorang muslim mau laki atau perempuan ketika melepas pakaiannya di dalam kamar mandi atau mau operasi apalah bedah itu kan biasanya disuruh buka baju ya, disuruh pakai atau lepas baju di dalam kamar, baca doa ini supaya tidak dilihat jin. Kok enak lihat aurat kita ya, baca doa ini. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Nah, ini tidak dibaca di dalam hati. Nah, kembali lagi yang pertama tadi, 6 perkara yang harus ditinggalkan ketika buang air kecil atau tidak berbicara. Yang kedua, barang siapa yang selalu memandang pada kotorannya yang keluar dari dirinya, maka wajahnya itu menjadi kuning, kata ulama. Tidak seger karena kuning-kuning. Yang ketiga, barang siapa yang meludah pada kotoran yang keluar dari dirinya, maka giginya akan gampang menjadi kuning. Nah, ini disek lo. Kalau dulu ada jumblengan ya biasa ludahnya di jumblengan ya. Yang nomor 4, barang siapa yang banyak berdahak, mengeluarkan riak dahak tatkala buang air besar atau kecil, maka pendengarannya menjadi lemah. Ini ulama sudah neliti Pak, tidak mungkin sudah diteliti sama ulama. Sebagaimana Imam Syafi'i meneliti wanita-wanita di Mesir, di mana itu haid itu biasanya berapa hari, diteliti. Oh, ternyata sesuai dengan hadis. Nah, ulama itu gitu, melakukan riset penelitian seperti dokter sama. 5, barang siapa yang makan atau minum ketika buang air besar kecil, maka dia akan gampang miskin. Jiwanya menjadi miskin harta atau miskin ilmu atau mentalnya gimana. Nomor 6, buang air besar memut permen, bobon. Barang siapa yang sering menoleh tatkala buang air besar atau kecil, takut terkena penyakit waswas. Nah, ini disebutkan dalam kitab Hasyiatul Jamal karya Al-Imam Sulaiman bin Umar Al-Jamal. Ya, ini luar biasa. Kemudian ada keterangan dari Al-Habib Zain
bin Ibrahim bin Smith hafidhallahu taala, mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang, sehat walafiat. Beliau mengatakan di antara amalan orang-orang soleh ini Pak bisa kita praktekkan dan ini bagus. Kata beliau, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengatakan di antara kebiasaan amalan orang-orang soleh dalam menjaga kesehatan. Ini kebiasaan amalannya orang soleh dalam menjaga kesehatan tubuh beliau. Beliau selalu mendahulukan masuk kamar mandi untuk buang air kecil atau besar ketika mau tidur. Nah ini dibiasakan. Ini kebiasaannya orang soleh itu kebiasaan baik. Ketika mau tidur biasakan buang air kecil, jangan ditahan-tahan. Penyakit kok ditahan. Atau kalau lagi perutnya sakit ya buang dulu baru tidur. Dan yang kedua, kalau mau bepergian yang jauh, boten nyaman toh, ndak enak toh kalau kita mau pergi kemana, nanti golek WC, golek itu kan ndak enak ya, apalagi bawa anak, bawa ini ya, sangat tidak enak. Masa anak kita tinggal dulu di luar sendirian di jeding kan ndak enak. Ini kebiasaannya orang soleh, kalau mau bepergian jauh dikeluarkan dulu itu, buang air kecil, buang air besar. Nah, ini bagus ini, okay? Karena efek sampingnya bagi tubuh itu nahan kencing, nahan air besar tidak bagus. Nah, ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi diantara adab-adabnya kalau masuk kamar mandi. Ada sekarang adabnya ketika keluar. Di antara adab-adabnya ketika keluar dari kamar mandi dan sejenisnya WC, toilet, apa namanya itu. Satu, yang pertama mendahulukan kaki keluar, kok kiri, kanan. Mendahulukan kaki kanan. Yang kedua, membersihkan tempat buang air besar atau kecil yang sudah dipakai agar tidak ganggu orang. Kamar mandinya sendiri kok jorok. Terutama perempuan itu Pak. Perempuan itu harus 3 hal yang harus diperhatikan. Saya belum selesai ngomong sudah dianu Pak. Belum selesai ngomong saya. Jadi perempuan itu 3 hal Pak yang harus diperhatikan. Padahal saya mau bela dia. Kenapa sih? Memang perempuan itu gitu. Saya ini mau ngasih tahu bapak-bapak biar ibu-ibu tuh senang gitu loh. Kok malah disekak gitu. Jadi 3 ibu-ibu itu Pak yang harus diperhatikan, kamarnya, dapur, sama jeding. Itu istananya perempuan. Jadi perempuan itu kalau bikin betah dia di rumah, bukan hanya dikasih uang saja, tapi kamarnya perindah, bersih, indah, bagus. Kalau perlu pelakonnya yang lagi viral, pelakonnya yang bagus, arsiteknya bagus. Kayak apa keinginannya perempuan, kamarnya perindah. Ya, kamarnya bagus, kasurnya bagus, lemarinya bagus, lengkap. Yang kedua dapur, karena ini tempat jihadnya perempuan, masak. Dapurnya nyaman, indah, itu senang perempuan. Yang ketiga jeding atau kamar mandi. Iya apa enggak Bu? Iya. Oh, enggak pakai titik koma kok. Jadi membersihkan tempat buang air besar atau kecil setelah dipakai itu penting. Ya siapapun itu ya. Yang ketiga, nah jedingnya kasih kamar mandi, jedingnya kasih sendal biar bersih. Itu adabnya gitu. Apalagi yang kamarnya ada kamar mandi atau WC-nya itu harus dijaga kebersihannya. Kalau enggak bau kamarnya. Ketiga, menutup kamar mandi kalau sudah selesai. Kalau habis buang air besar ya kita ajarkan sama diri kita, anak-anak kita,
cuci tangannya pakai sabun cair. Ada sabun cair, sabun batang. Nah, sabun cair. Ya, gini Pak ya. Ikuti ilmu kesehatan itu penting kan? Gini. Itu penting Pak. Kadang-kadang habis mohon maaf habis buang air besar masih bau. Ya, karena jenengan cuma gini-gini toh. Gini, nah gini kukunya. Nah, ini. Itu penting. Nah, itu kemudian itu toilet kasih sabun digosok. Nah, itu. Saya itu paling teriak-teriak kalau di rumah. Kalau istri saya sabar. Membaca doa ketika keluar dari toilet atau kamar mandi 3 kali ghufranak, minta ampun sama Allah. Ghufranak, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Itu sampai situ minimal. Kalau mau panjang ya ada lagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang adhaba, yang menghilangkan, ani dariku, al-adza, penyakit, ya, wa afani, dan menyehatkanku. Nah itu alhamdulillah. Kalau bahasa Jawa alhamdulillah iso ngising. Itu kalau bahasa Jawanya gitu, nggih. Tidak bisa buang air besar apa ndak biaya besar, Pak? Nggih. Masya Allah. Itu kalau bahasa Jawanya alhamdulillah wis dibuat. Nah, kalau bahasa doanya alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku rasa sakit al-adza, yang menyakitkan, sing nglarakno, wa afani, dan menyehatkanku. Kalau mau panjang alhamdulillahilladzi adhaba 'ani ma yu'dini wa abqa fi ma yanfa'ani. Banyak doanya ya. Baca doa itu. Kemudian yang kelima, membaca doa setelah buang air kecil atau besar. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Nah ini penting ini, supaya kita dijauhkan dari sifat munafik dan dijaga kemaluan dari perbuatan yang dilarang. Ini ada doa yang bagus setelah buang air kecil besar. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat munafik. Wa hassin farji, dan lindungilah kemaluanku, minal fawahis, dari sesuatu yang engkau larang, sesuatu yang jelek. Ya, minta hatinya dibersihkan dari sifat munafik dan dijaga kemaluannya, harga dirinya dari perkara yang jelek. Minal fawahis. Apal Pak Bu? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Wa hassin farji minal fawahis. Kemudian yang keenam, berwudu di luar kamar mandi jika memungkinkan, supaya dapat bisa membaca zikir wudu ketika wudu. Karena kalau wudu di dalam kamar mandi, apalagi di atas toilet, itu mau baca wudu itu tidak enak karena tempatnya kotor. Nah, mudah-mudahan jenengan punya rumah gede bisa bikin tempat wudu di depan kamar mandi. Itu biasanya orang-orang kan depan kamar mandinya ada keran dibuat gitu. Kerannya bisa buat untuk nyuci di mesin cuci atau bisa buat wudu. Itu bagus lagi ya. Dan doakan kami Pak ya, mudah-mudahan rumahnya jadi gitu ya. Itu penting itu. Di sini Pak, ini bagus ini kitab ini ya. Sampai ulama jelaskan adabnya bangun rumah. Jadi sesuatu yang paling berharga yang jangan sampai gampang dijual itu rumah. Kecuali kalau butuh uang dan punya tanggungan yang besar ya, jangan gampang jual rumah. Kecuali kalau jenengan bisnis properti ya, memang itu dijual di komersil ya. Itu ada adab-adabnya. Kemudian bagaimana kalau ada orang, ini kan kejadian itu kan macam-macam. Kalau ada orang buang air besar saat
bepergian musafir, super truk, supir bis, atau di bisnya sendiri itu tidak ada toilet, terpaksa mampir kemana gitu ya. Ke rumah makan masih mending ada toiletnya. Kalau tidak ada, lo tengah hutan. Nah ini adab-adabnya ketika buang air kecil atau besar di tempat yang terbuka selain kamar mandi itu diperbolehkan Pak, karena sudah kebelet. Tapi ada syaratnya, ada adabnya. Tidak semua tempat terbuka boleh dibuat buang air kecil. Bahkan itu makruh kalau kita kencing di tempat air yang menggenang. Misalnya kita sudah kebelet ada air menggenang di situ, kita kencing situ makruh. Atau di lubang-lubang, takutnya di situ ada hewan yang berbahaya, ular atau apa, itu tidak boleh. Fil ma'ir raqid, di air yang menggenang, fi sabbi wa dhilli, atau tempat-tempat orang yang berteduh. Ada pohon, rindang, tempat orang ngiyup ya bahasanya. Tempat orang duduk-duduk situ kok dipipisin, dibuat kencing, itu tidak boleh. Itu diantara adab, kan ganggu. Akhirnya orang biasa duduk-duduk cangkruan duduk situ, sopo ini, siapa ini kencing kok pipis? Tidak boleh, akhirnya mengganggu kan. Nah, maka di sini disebutkan oleh ulama di antara adab-adab ketika buang air kecil atau besar di tempat yang terbuka adalah satu, yang pertama wajib membuat penutup satir. Pakai apa? Pakai sarung kah? Pakai triplek? Pakai kardus? Atau di tempat sungai itu kan terbuka. Jadi jangan asal memang di situ buat tempat mandi, tapi ketika buang air besar, air kecil, aurat kita kebuka, terutama dua lubang depan ini harus dibuat satir, penutup. Jadi wajib hukumnya membuat penutup di tempat yang akan digunakan untuk buang air kecil atau besar. Karena hal itu jika tempat tersebut menghadap ke arah kiblat, maka tidak boleh. Jadi tidak boleh kita kencing atau buang air besar menghadap kiblat atau membelakanginya. Maka buatlah satir yang ketika orang itu buang air kecil jongkok itu ketutupan, gitu loh. Paham gitu? Bagaimana dulu kita pengalaman ketika kita jadi relawan gempa di Palu itu, 2 minggu lebih kami di sana. Kami mandinya di sungai, ya seneng. Tapi campur, di sana ada laki, sana perempuan. Maka kita sebagai santri, utusan kiai dari Jawa, kita pergi ke Palu. Maka kita bikin satir, cari triplek atau seng atau apa yang tancepin kayu, nah khusus itu. Ya, nutup aurat itu wajib hukumnya, wajib. Hukumnya karena gempa, rumah sudah hancur semua, orang pada mandi ke sungai. Nah, itu penting itu Pak G. Tidak boleh kita, kecuali kalau kamar mandi kan memang sudah ketutup. Yang tidak boleh kalau kencing terbuka ngadep ke kiblat, atau kencingnya berlawanan dengan arah angin. Anginnya ke sini dilawan sama kencingnya, nyiprat semua. Itu diantara adab-adab yang disebutkan oleh ulama dalam kitab fikih Pak G. Wallahu a'lam bis. Mudah-mudahan